Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 yang beranggotakan Risa Rismawati, Nida Gitri Lestari, dan Dila Apriani. Kelompok 3 akan memaparkan materi terkait faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini pada ibu bersalin. Materi pertama akan disampaikan oleh Nida Gitri Lestari. Kepada Nida, saya persilahkan. Ketuban pecah dini adalah terminologi yang digunakan untuk menjelaskan reflux spontan ketuban janin sebelum persalinan dan cukup bulan. Ketuban pecah dini merupakan salah satu penyulit dan dalam kehamilan dan persalinan yang berperan dalam meningkatkan kesakitan dan kematian maternal yang dapat disebabkan oleh adanya infeksi, yaitu di mana selaput ketuban yang menjadi penghalang masuknya kuman penyebab infeksi dan sudah tidak ada sehingga dapat membahayakan bagi ibu dan janinnya. Terima kasih kepada Nida Gitri. Kemudian yang selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Risa Rismawati. Kepada Risa Rismawati, saya persilahkan. Adapun pencegahan ketuban pecah dini pada ibu bersalin. Semakin dini ketuban pecah, maka semakin membahayakan pula pada ibu maupun janin. Oleh karena itu, berikut cara mencegah ketuban pecah dini pada ibu bersalin. Yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan secara rutin ke bidan atau dokter kandungan tersebut memungkinkan ibu hamil untuk memantau kondisi janin, air ketuban maupun hal lainnya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Asupan ibu hamil sangatlah penting untuk diperhatikan. Contohnya, memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan makanan sehat lainnya. Yang ketiga, tidak merokok. Ibu hamil tidak boleh merokok untuk menjaga ketuban tidak pecah dini. Yang keempat, menjaga kebersihan organ intim. Infeksi pada organ intim dapat menimbulkan risiko ketuban pecah dini. Kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta kerusakan mata dan paru-paru pada bayi baru lahir. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen vitamin C. Jika ibu hamil memiliki riwayat ketuban pecah dini, mengkonsumsi suplemen vitamin C bisa menjadi cara mencegah masalah itu di kehamilan selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Aprianti. Kepada Dila Apriani, mohon maaf, kepada Dila saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini, yaitu satu, ada usia. Kehamilan di usia muda atau kurang dari 20 tahun sering terjadi penyulit bagi ibu maupun janin karena disebabkan belum matangnya alat reproduksi di mana rahim belum bisa menahan kehamilan dengan baik sehingga selaput ketebalan belum matang dan mudah mengalami robekan sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Sedangkan di usia lebih dari 35 tahun beresiko tinggi ketuban pecah dini karena usia sudah terlalu tua serta penurunan organ reproduksi untuk menjalankan fungsinya dan menyebabkan selaput ketuban semakin tipis dan memudahkan ketuban pecah dini sebelum waktunya. Yang kedua yaitu paritas. Penyebab ketuban pecah dini dalam paritas salah satunya ialah multiparitas. Multipara lebih besar kemungkinan terjadinya infeksi karena adanya proses pembukaan serviks lebih cepat dibandingkan primpara sehingga dapat mengakibatkan pecahnya ketuban lebih dini. Yang ketiga ada usia kehamilan atau umur kehamilan. Pada umumnya, ibu hamil cenderung mengalami ketuban pecah dini dikarenakan masih lemahnya kekuatan selaput ketuban yang berhubungan dengan pembesaran dari usia uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Yang keempat, pekerjaan. Jika ibu bekerja terlalu lelah, maka itu akan meningkatkan produksi hormon oksitosin dan hormon posterior yang merupakan pemicu terjadinya kontraksi dini.
Yang terakhir yaitu riwayat ketuban pecah dini. Wanita yang telah mengalami ketuban pecah dini akan lebih beresiko mengalami kembali antara 3 sampai 4 kali daripada wanita yang tidak mengalami ketuban pecah dini sebelumnya, karena komposisi membran yang menjadi mudah rapuh dan kandungan kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok 3 alhamdulillah sudah selesai. Dan kesimpulan dari kelompok 3 yaitu ketuban pecah dini dapat ditandai dengan cairan yang menetes perlahan atau mengucur. Adapun untuk cara pencegahannya supaya tidak terjadi ketuban pecah dini pada ibu bersalin adalah dengan cara rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan ataupun ke dokter kandungan ke dokter Alhamdulillah teman-teman, presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, ketuban pecah dini dapat ditandai dengan cairan menetes perlahan atau mengucur. Adapun untuk cara pencegahannya supaya tidak terjadi ketuban pecah dini pada ibu bersalin adalah dengan cara rutin pemeriksaan kehamilan kepada bidan ataupun dokter kandungan, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, tidak merokok dan berada di lingkungan yang tidak perokok, menjaga kebersihan organ intim, dan mengkonsumsi suplemen ataupun vitamin C. Baik, presentasi dari kelompok 3 alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf jika bila masih ada kekurangan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat hari ini dan kemudian hari. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.